Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal kupas tuntas tentang sesuatu yang udah nggak asing lagi buat kita, yaitu ibadah korban. Tapi tenang aja, kita nggak cuma bahas aturan di permukaannya doang. Kita bakal gali lebih dalam makna teologis yang indah dari sumber-sumber utamanya, sekaligus realitas praktisnya. Yuk langsung aja kita mulai ya. Nah, untuk bahasan kita kali ini, kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari esensi ketakwaan, lalu lanjut ke etika kesejahteraan hewan, aturan dan waktu pelaksanaannya, ngebahas sedikit soal dilema upah tukang jagal, dan ditutup dengan kabar gembira bagi umat. Oke, mari kita masuk ke poin pertama. Bagian 1. Esensi ketakwaan. Bahwa keikhlasan itu posisinya jauh di atas pengorbanan fisik. Pernah kebayang nggak sih gimana orang-orang di zaman jahiliyah dulu berkurban? Mereka percaya kalau darah hewan itu punya kekuatan magis, sampai-sampai darahnya dilumuri langsung ke dinding Ka'bah. Wah, ngeri banget kan? Tapi Islam datang dan mengubah total tradisi yang keliru itu. Di dalam surah Al-Hajj ditegaskan kebenaran yang luar biasa. Allah itu sama sekali nggak butuh darah atau daging dari hewan yang kita sembelih. Terus apa dong yang dinilai? Jawabannya simpel tapi berat. Kemurnian ketakwaan dan ketulusan dari dalam hati kita. Jadi kuncinya murni ada di niat. Iya sih, ngeluarin uang jutaan buat beli hewan korban terbaik itu emang bentuk infak yang sangat tinggi. Dan Allah pasti ganti rezekinya. Tapi ada satu peringatan tegas dari hadis qudsi nih. Allah itu menolak mentah-mentah amalan yang kecampur sama yang namanya riya. Maksudnya gimana? Kalau kita berkorban cuma pengen pamer ke tetangga, atau biar dibilang dermawan, habislah pahalanya. Nggak ada sisa sama sekali. Niat kita benar-benar harus 100% ikhlas karena Allah semata. Lanjut ke bagian 2, etika kesejahteraan hewan. Ini nih soal adab ihsan terhadap hewan. Tahu nggak sih apa yang bikin ajaran Islam soal hewan ini sangat modern dan luar biasa? Kita punya konsep yang namanya ihsan. Ini bukan sekedar anjuran loh, tapi mandat mutlak. Kita diwajibkan buat berbuat baik dan ngasih kasih sayang yang paling maksimal, bahkan sampai ke detik-detik terakhir nyawa si hewan tersebut. Jadi, kurban itu bukan sekedar proses pemotongan hewan biasa. Ini adalah sebuah prosesi yang harus diliputi dengan rasa hormat yang mendalam. Coba deh kita renungkan instruksi spesifik dari Nabi Muhammad ini. Beliau melarang keras segala bentuk penyiksaan. Memang, kita wajib banget pakai pisau yang sangat tajam, tapi ingat, menajamkannya nggak boleh dilakukan di depan hewan kurbannya. Kenapa? Ya karena itu bakal bikin hewannya stres dan ketakutan. Kita justru disuruh buat menenangkan hewan itu, memastikan dia nggak kesakitan, dan memberinya kenyamanan maksimal sebelum disembelih. Nah, biar ibadah ini sah dan dagingnya benar-benar halal dikonsumsi, ada 3 langkah tegas yang nggak boleh dilewatin. Pertama, niatnya harus lurus. Kedua, gunakan peralatan yang tepat, yaitu pisau yang ekstra tajam biar hewannya bisa ngelewatin proses pelepasan yang instan. Dan yang ketiga, ini krusial banget. Al-Quran secara tegas melarang kita memakan daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi, ngucapin bismillah itu adalah syarat mutlak pas eksekusi dilakukan. Masuk ke bagian 3, aturan syariat dan waktu. Kita bahas logistik dan jendela waktu pelaksanaannya. Sering kan lihat panitia masjid sibuk ngatur siapa gabung sama siapa? Berdasarkan hadis sahih dari Jabir bin Abdullah, aturannya itu jelas banget. Kalau sapi atau unta maksimal hanya bisa dibeli secara kolektif alias patungan buat 7 orang. Sementara kambing atau domba itu cuma buat 1 orang aja. Tapi hebatnya nih, pahala dari 1 ekor kambing itu boleh banget diniatkan untuk mencakup 1 keluarga penuh. Keren kan? Dan ini penting banget buat ngelurusin sebuah miskonsepsi umum. Kurban itu bukan balapan yang harus kelar dalam 1 hari di hari H aja. Sebenarnya kita punya jendela waktu 4 hari yang cukup leluasa. Dimulai dari setelah sholat Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah, terus ngelewatin hari-hari tasyrik di tanggal 11 dan 12, sampai akhirnya ditutup tepat sebelum azan maghrib berkumandang di tanggal 13 Zulhijjah. Sekarang ke bagian 4, dilema upah tukang jagal. Hati-hati dengan kesalahan fatal yang satu ini. Coba tanyain pertanyaan ini ke diri kita sendiri. Boleh nggak sih kita bayar tukang jagal pakai daging, kepala, atau kulit kurban? Sering kejadian kan, panitia pengen irit biaya operasional, terus ngasih kulit hewan ke orang yang motong daging. Tolong dicatat ya, menjadikan hewan kurban sebagai upah atau alat pembayaran itu adalah kesalahan fatal yang merusak keabsahan ibadah kurban itu sendiri.
Sahabat Ali bin Abi Thalib nyampein instruksi dari Nabi dengan super jelas. Kita sama sekali nggak boleh pakai bagian tubuh hewan kurban sebagai pengganti uang lelah alias upah buat tukang jagal. Terus solusinya gimana? Tukang jagalnya harus dibayar penuh pakai uang tunai yang dikumpulin terpisah oleh panitia. Nah, kalau mereka udah dibayar secara profesional, terus panitia pengen ngasih mereka daging murni sebagai hadiah atau sedekah, itu baru boleh banget. Akhirnya kita sampai di bagian 5. Kabar gembira bagi umat. Kenapa sih kurban ini dibilang sangat spesial? Karena ibadah ini diadakannya cuma di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berdasarkan hadis, ini tuh hari-hari di mana amal soleh paling dicintai sama Allah loh. Mendekatkan diri lewat amalan sunnah muakkad ini bukan cuma ngundang ridho Allah, tapi secara langsung kita ikut bagi-bagi protein, makanan, dan kebahagiaan buat lapisan masyarakat termiskin yang mungkin jarang banget bisa makan daging berkualitas. Saya pengen kita sejenak merenungkan sebuah kisah sejarah yang sangat emosional ini. Waktu Nabi Muhammad mau menyembelih kurbannya, beliau melantunkan doa yang begitu indah. Beliau bilang, "Ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang tidak mampu berkurban." Bayangin, Nabi kita yang luar biasa, dengan sengaja masukin umat Islam yang paling miskin sekalipun ke dalam cakupan pahala kurban beliau sendiri. Ini benar-benar bentuk belas kasih yang gak ada tandingannya. Nah, setelah tahu sedalam apa nilai ihsan dan belas kasih dalam ritual ini, pertanyaannya adalah, gimana kita bakal nata niat kita di hari-hari yang paling dicintai Allah ini? Setelah kita paham betapa pentingnya keikhlasan tanpa pamer dan betapa luasnya dampak sosial yang diajarkan, saya harap bedah materi kita kali ini ngasih perspektif baru buat Anda. Semoga ini mendorong kita semua buat makin menghayati ibadah kurban kita. Makasih banyak udah dengerin ulasan ini dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di sesi penjelasan berikutnya.